Subscribe Potet Demam Merah. Potet Demam Merah. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar ensiklopedia negara. Kali ini kita akan belajar tentang negara di seluruh dunia dengan cara yang menyenangkan. Sekarang kita belajar negara apa saja sih yang ada di Asia. Ini semua adalah negara yang ada di Asia. Ada Tiongkok, Indonesia, Jepang, India, Thailand, Rusia, Vietnam, Korea Selatan, Arab Saudi, Turki, Irak, Filipina, Australia, dan Selandia Baru. Ini semua adalah negara yang ada di Asia, teman-teman. Yang pertama, kita mengenal negara Tiongkok. Ini ya, lambang benderanya yang ini ya, teman-teman, Tiongkok. Tiongkok daratannya luas, negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Di sini ada tembok yang sangat panjang dan tinggi. Masakannya enak loh. Ini ya teman-teman, diingat dulu ini gambar lambang bendera negara Tiongkok. Selanjutnya, negara Tiongkok, negara pusat kebudayaan. Nama resmi negara Tiongkok adalah Republik Rakyat Tiongkok. Sebelumnya negara ini disebut Republik Rakyat Cina. Nama tersebut berasal dari kata Cina yang sudah ada sejak 3000 tahun lalu. Bahasa Tiongkok bisa disebut bahasa Mandarin. Kata Cina dalam karakter bahasa Mandarin jika diuraikan berarti pusat kebudayaan. Selain itu, karakter bahasa Mandarin juga digunakan di mana-mana. Bahkan Hanja, karakter bahasa Mandarin dalam bahasa Korea, masih digunakan dalam bahasa Korea pada masa kini. Dan kemungkinan karakter bahasa Mandarin ini merupakan akar dari segala bahasa di Asia Timur. Surga makanan. Daratan Tiongkok sangat luas, maka tentu saja bahan makanannya juga bermacam-macam. Oleh karena itu, sejak dulu masakannya juga telah berkembang. Tetapi karena perbedaan iklim, setiap daerah memiliki masakan tradisional yang berbeda-beda. Masakan tradisional Shandong, masakan tradisional Sichuan, masakan tradisional Guangdong, dan masakan tradisional Fujian. Berbeda-beda, oleh karena itu ada beberapa makanan yang tidak bisa ditemukan di mana-mana selain di Tiongkok. Bakmi dan sup hisit adalah masakan yang berasal dari Tiongkok, tetapi resepnya telah dimodifikasi dan rasanya telah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Kungfu dan Wushu. Kungfu dan Wushu adalah ilmu bela diri dari Tiongkok yang telah terkenal di seluruh penjuru dunia. Kungfu juga bisa dilihat di film-film, sedangkan Wushu adalah permainan ketangkasan orang Asia yang bersumber dari ilmu bela diri tradisional Tiongkok. Selanjutnya ada tembok besar Tiongkok. Panjang tembok besar Tiongkok kurang lebih 2.700 km. Kalau tembok tersebut dibentangkan, panjangnya bisa mencapai kira-kira 6.400 km. Panjang sekali ya. Benar-benar sebuah mahakarya manusia yang hebat. Berikut ucapan salam dari Tiongkok. Ni hao. Negara Asia selanjutnya adalah Indonesia, negara kita tercinta. Indonesia, ibu kotanya adalah Jakarta. Terdiri dari suku agama, ras, dan adat istiadat yang berbeda. Kepulauan terbesar di Asia Tenggara, tempat pembuatan batik. Presiden pertamanya adalah Soekarno. Lambang negaranya adalah Garuda Pancasila. Warna bendera Indonesia merah dan putih. Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, melintang di khatulistiwa antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia memiliki 18.000 lebih pulau, sekitar 60.000 tidak berpenghuni yang menyebar sekitar khatulistiwa. Memberikan cuaca tropis, pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia hidup. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Salah satu yang terkenal adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Pulau Bali. Pulau Bali adalah salah satu pulau di Indonesia yang berada dalam gugusan Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau ini sekarang termasuk wilayah Provinsi Bali. Pulau ini juga sebagai Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Selanjutnya yang terkenal di Indonesia adalah Pulau Raja Ampat, merupakan rangkaian 4 gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di Pulau Papua. Kepulauan ini sekarang menjadi tujuan para penyelam yang tertarik akan keindahan pemandangan bawah lautnya. 4 gugusan pulau yang menjadi anggotanya dinamakan menurut 4 pulau terbesar, yaitu Pulau Waigo, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta. Berikut ucapan salam dari Indonesia. Hai. Negara Asia selanjutnya adalah Jepang. Jepang ibu kotanya adalah Tokyo. Sering sekali terjadi gempa. Panas. Ada Suka banyak sekali tempat sama sushi. pemandian air panas. Suka sekali Kimono. makan Olahraga sushi. adalah atlet Olahraga dengan orang atlet yang bertubuh besar, sumo. Ini Ini adalah bendera Jepang negara ya, teman-teman. Jepang. Ingat ya teman-teman. Jepang, negara yang dekat tapi jauh. Jepang berada di seberang laut pantai selatan negara Korea. Karena letaknya berdekatan, masyarakat dari kedua negara tersebut saling berbagi kebudayaan. Kosakata bahasa kedua negara itu pun banyak yang sama atau mirip. Akan tetapi, kedua negara tersebut juga memiliki perbedaan. Jepang merupakan negara kepulauan, sedangkan Korea bukan. Wilayah Jepang terdiri dari 4 pulau besar dan 4 pulau besar dan 500 kira-kira 500 pulau kecil dengan keadaan alam yang berbeda-beda. Maka tentu saja makanan, karakter, dan pemikiran orang Jepang dan pemikiran orang Jepang. Oleh karena itu, Jepang negara yang dekat tapi jauh bagi Korea. Sejak dulu kadang-kadang Jepang dan Korea berselisih pendapat. Akan tetapi walaupun demikian, kedua negara tersebut juga saling bekerja sama. Misalnya pada tahun 2002 lalu, Piala Dunia diselenggarakan di kedua negara itu dan perhelatan olahraga sepak bola akbar itu sukses. Piala Dunia pertandingan sepak bola internasional yang diikuti oleh berbagai negara dari seluruh dunia dan diadakan setiap 4 tahun sekali. Salah satu yang terkenal adalah sumo. Sumo adalah permainan tradisional Jepang yang dilakukan oleh 2 orang. Yang terpenting adalah kedua pemainnya sangat besar. Kedua pemain dengan saling merangkul satu sama lain, berusaha menjatuhkan lawan sampai keluar dari garis arena.
tatanan rambut dan kostumnya yang unik menarik untuk dilihat. Yang terkenal selanjutnya adalah Hakone. Hakone merupakan pemandian air panas paling terkenal di Jepang. Akan tetapi, mengapa orang dewasa justru merasa segar setelah berendam di air panas? Mungkin untuk tahu alasannya harus mencoba berendam di air panas Hakone ya. Selanjutnya, Istana Himeji. Istana Himeji adalah istana paling indah di Jepang dengan tembok bercat putih dan atap berbentuk seperti sayap. Istana ini tampak seperti burung kuntul putih. Selain dicat putih, kayu untuk membangun istana ini juga diolesi jeruk nipis dengan tujuan supaya istana ini tidak mudah terbakar. Berikut adalah ucapan salam Jepang. Konnichiwa. Negara Asia selanjutnya adalah India. Ibu kotanya adalah New Delhi. Siddhartha, Gautama Buddha, tempat lahirnya Buddha. Sapi adalah hewan yang dihormati, terkenal dengan olahraga yoga. Ini adalah lambang bendera India. Namaste adalah ucapan salam seperti halo dalam bahasa India. Ucapan ini berarti semoga Tuhan berada dalam diri kita dan bersyukur kepada Tuhan. Dilihat dari makna ucapan salamnya saja bisa diketahui betapa pentingnya Tuhan di India. Akan tetapi di sana ada banyak sekali dewa. Menariknya lagi, sapi juga disembah seperti dewa. Jadi daging sapi yang enak itu tidak boleh dimakan. Pemikiran orang India yang tertutup sedikit demi sedikit mulai berubah. Hanya sifat disiplin dirinya yang tidak berubah. Hal itu tentu bisa dilihat dari olahraganya, yaitu yoga. India merupakan negara Asia pertama yang meluncurkan satelit. Jadi bisa dikatakan India merupakan negara yang ilmu pengetahuannya maju. Satelit yaitu benda yang diluncurkan dari bumi yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi. Salah satu yang terkenal di India, Sungai Gangga. Sungai Gangga adalah sungai yang dianggap keramat oleh rakyat India. Sungai ini dipercaya sebagai penyebab dimulainya peradaban di India. Oleh karena itu, orang India mandi di sini dan juga mencuci segala sesuatu di sini. Selain itu, sungai ini juga dipercaya sebagai tempat terbaik untuk membuang abu orang yang telah meninggal. Sampai sekarang pun, jika kalian pergi ke sungai ini, di satu sisi kalian akan melihat upacara pembuangan abu jenazah. Sementara di sisi lain sungai, kalian akan melihat orang yang sedang mandi. Selanjutnya yang terkenal di India adalah Taj Mahal, artinya mahkota mahal. Dahulu kala ada seorang raja bernama Shah Jahan. Raja sangat mencintai istrinya yang bernama Mahal. Saat Mahal meninggal dunia, Raja Shah Jahan membangun sebuah makam yang cantik layaknya sebuah istana. Namun karena makam ini sangat besar untuk membangunnya, negara mengalami kesulitan ekonomi. Selanjutnya, Gua Ajanta. Gua Ajanta adalah gua tempat penyimpanan karya seni sejarah Buddha dari zaman kuno. Bisa dilihat dari banyaknya lukisan Buddha di permukaan dinding gua. Itu artinya India telah menghargai seni sejak zaman dahulu. Berikut adalah ucapan salam dari India. Namaste. Negara Asia selanjutnya adalah Thailand. Ibu kotanya adalah Bangkok. Sebagian besar masyarakat menganut agama Buddha. Gajah merupakan hewan yang dihormati. Ada pasar terapung, Thai boxingnya hebat, disebut juga kerajaan Thailand. Ini adalah bendera negara Thailand, teman-teman.
Thailand, negara merdeka yang tidak pernah dijajah. Orang Korea menyebut Thailand sebagai Kerajaan Thailand. Nama resmi negara Thailand adalah Kerajaan Thailand. Thailand merupakan negara yang tidak pernah dijajah, sementara negara-negara tetangganya dijajah oleh negara Eropa yang kuat. Thailand tetap bebas merdeka. Dengan sejarah seperti ini, rakyat Thailand sangat cinta tanah airnya, menyebut negaranya sendiri dengan sebutan Thai. Thailand berhasil menghindar dari perang besar dengan Inggris dan Prancis, lalu memanfaatkan keadaan ini untuk mengejar ketinggalannya. Saat liburan, orang-orang Indonesia suka pergi jalan-jalan ke Thailand dan mengunjungi tempat-tempat terkenal. Setiap kali datang, mereka disambut dengan salam selamat datang oleh gajah besar. Mereka selalu menunggu-nunggu datangnya hari festival. Mengejar ketinggalan, yaitu karena kondisinya di belakang yang lain, jadi berusaha maju menyamakan posisi, bahkan mendahului. Yang terkenal di Thailand, Pasar Apung. Pasar Apung adalah pasar di mana para penjualnya berdagang di atas kapal kecil yang mengapung di atas kanal. Kapal-kapal kecil itu menjadi seperti toko-toko kecil. Pasar ini biasanya buka pada pagi hari. Karena pasar ini sering dijadikan objek wisata, maka bisa dikatakan pasar apung ini menjadi ciri khas Thailand. Seluruh wilayah negara Thailand dilalui kanal yang panjangnya lebih dari 3 juta kilometer. Kanal adalah aliran air yang dibuat manusia dengan menggali tanah. Selanjutnya, yang terkenal di Thailand yaitu Thai Boxing. Thai Boxing adalah sebuah pertandingan bela diri sama seperti olahraga tinju. Thai Boxing juga menggunakan sarung tangan tinju dalam bertanding. Tetapi yang terpenting dari pertandingan ini adalah teknik bela diri yang digunakan. Salah satu yang terkenal yaitu The Grand Palace. Tempat ini dulunya merupakan istana raja, kepala pemerintahan kerajaan Thailand. Di dalam istana yang megah ini terdapat Temple of the Emerald Buddha dan merupakan bangunan paling indah di Thailand. Berikut adalah ucapan salam di negara Thailand. Swadikap. Negara Asia selanjutnya yaitu Rusia. Rusia, ibu kotanya adalah Moskow. Negara terluas di dunia. Dulunya bernama Uni Soviet. Ini adalah lambang bendera Rusia. Rusia, negara terluas di dunia. Negara manakah yang paling luas di dunia? Jawabannya adalah negara Rusia. Rusia terbentang dari benua Asia sampai benua Eropa. Jika diukur, luasnya sama dengan setengah luas dunia yang terbentang dari timur sampai ke barat. Akan tetapi, walaupun begitu, wilayah Rusia bagian utara sangat dingin, sehingga pertaniannya tidak berkembang. Selain itu, ada banyak daerah kering yang tidak bisa dihuni manusia. Mungkin karena iklimnya yang dingin, ekspresi orang Rusia juga cenderung dingin. Namun tentu saja ada pengaruh dari sistem pemerintahannya yang komunis. Negara Uni Soviet dahulu menganut sistem pemerintahan komunis. Akan tetapi negara yang seni musik dan sastranya berkembang di dunia juga adalah Rusia. Jika sudah mengenal orang Rusia lebih dekat, mereka sebenarnya ramah dan hangat. Salah satu yang terkenal di Rusia, Istana Merah. Tidak ada orang di dunia yang mengatakan istananya berwarna merah. Lalu, mengapa orang Rusia menyebut istananya Istana Merah? Karena bagi orang Rusia, penyebutan kata indah sama dengan kata merah. Oleh karena itu, Istana Merah di sini juga berarti istana indah. Istana Merah merupakan istana yang sangat berarti bagi orang Rusia. Banyak sejarah penting terekam dalam istana ini. Yang terkenal di Rusia yaitu Teater Bolshoi. Di
Di atas atap teater Bolshoi terdapat 4 ekor kuda penarik kereta. Jika dicermati, teater ini yang menjadi keretanya, sehingga seolah teater ini pergi mempertunjukkan seni ke dunia. Pertunjukan tari balet dan opera di teater ini telah terkenal ke seluruh penjuru dunia. Banyak orang yang terpukau olehnya. Selanjutnya yang terkenal di Rusia, Matryoshka. Boneka tradisional Rusia yang terbuat dari kayu. Matryoshka adalah seperti kotak sulap. Jika tutup boneka dibuka, Maka di dalamnya terdapat boneka lagi. Kalau semuanya boneka dikeluarkan, maka akan terlihat susunan boneka yang cantik. Berikut ucapan salam dari Rusia. Привет. Negara Asia selanjutnya yaitu Vietnam. Ibu kotanya adalah Hanoi. Terdapat banyak pengendara sepeda motor. Memakai caping, yaitu topi bambu berbentuk kerucut. Baju tradisionalnya memakai rok di atas celana. Ini adalah bendera Vietnam. Vietnam negara yang mirip dengan Korea. Vietnam adalah negara yang memiliki banyak kesamaan dengan negara Korea. Pertama, karakter orangnya mirip dengan orang Korea, yaitu keluarga adalah yang terutama. Dalam hal sejarah pun, Vietnam mirip dengan Korea. Keduanya mereka berada di bawah kekaisaran Cina pada zaman dahulu. Oleh karena itu, kebudayaan kedua negara itu pun banyak dipengaruhi oleh Cina. Vietnam juga mengalami perang saudara yang menyakitkan, yaitu antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Akan tetapi, hasil akhir dari perang saudara tersebut sedikit berbeda dengan yang dialami Korea. Negara Korea Selatan mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat, tetapi hasil ekonomi Korea Utara dipersembahkan untuk sang pimpinan. Sebaliknya, Vietnam berusaha menghapus luka perang, walaupun membutuhkan waktu lama, sehingga negara tidak terbagi menjadi dua negara seperti Korea. Perekonomian Vietnam juga berkembang dengan pesat. Salah satu yang terkenal di Vietnam, Halong Bay. Ada legenda yang menyebutkan bahwa Halong Bay merupakan tempat naga turun dan kemudian dikalahkan. Tahukah kalian bagaimana mengalahkan naga tersebut? Dari mulut naga keluar permata dan mutiara. Lalu permata dan mutiara itu berubah menjadi bukit-bukit batu di lautan, sehingga mengunci sang naga dan tidak bisa bergerak lagi. Saat ini bukit-bukit batu itu menjadikan pemandangan Halong Bay yang indah. Yang terkenal di Vietnam, terowongan cuci. Terowongan cuci adalah terowongan 3 lantai dengan kedalaman 30 meter dan panjang kira-kira 250 km. Saat perang Vietnam berlangsung, melalui lubang yang gelap dan sempit inilah musuh diawasi. Yang terkenal selanjutnya yaitu pertunjukan boneka di atas air. Pertunjukan boneka tradisional yang menceritakan kehidupan petani Vietnam. Dengan diiringi musik Vietnam, boneka-boneka ini memperlihatkan aksinya di atas air. Berikut adalah ucapan salam dari Vietnam. Xin chào. Di video ini kita sudah belajar mengetahui tentang negara Tiongkok, Indonesia, Jepang, India, Thailand, Rusia, dan Vietnam. Yang lainnya kita lanjut ke part 2 ya teman-teman. Bye. Terima kasih. Pada jumpa.